Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Biang Ramadan, cerita penuh warna. Halo sobat yang semuanya, apa kabarnya nih ya? Insya Allah di hari pertama bulan Ramadan ya pasti pada semangat kan ya? Udah pada sahur belum nih ya? Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah ya senang banget hari ini bisa ketemu teman-teman semuanya ya walaupun cuman online ya. Mudah-mudahan nanti bisa nih ketemu secara offline ya. Hari ini senang banget ya bisa ketemu teman-teman semuanya dan bisa sharing-sharing nih ya bareng narasumber yang Masya Allah banget ya hari ini bareng Uma Filza ya. Kali ini tuh kita akan bahas tema yang menarik banget yaitu tentang ibu sehat mental, anak tumbuh optimal ya. So buat teman-teman boleh nih ya disiapin ya pertanyaan-pertanyaannya yang insya Allah nanti bakal dijawab nih sama Uma Filza. Oke, teman-teman ada info sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin hadiah dari Stephen Family, teman-teman gampang banget nih ya biar bisa dapetinnya. Jadi teman-teman nanti tinggal resume aja ya ilmu-ilmu yang didapat hari ini ya di Biang Lala Ramadan dan nanti teman-teman bisa nih di-share ya di Reels atau di feed IG ya. Jangan lupa juga buat tag IG Stephen Family dan juga nanti IG-nya Uma Firza. Oke teman-teman ya, nggak butuh waktu lama lagi nih ya. Kita langsung aja panggil ya. Di sini udah ada Uma Filza ya. Halo, assalamualaikum Uma. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Uma? Alhamdulillah luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Wah gimana nih Uma? Bulan Ramadan hari pertamanya. Wah, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih sudah memfasilitasi ini juga gitu, sehingga bisa sharing pada pagi hari ini. Ya Allah, alhamdulillah nih ya hari ini bisa ketemu sama Uma Filza sama teman-teman semuanya ya. Dan hari ini bakal bahas tema yang menarik banget ya tentang ibu sehat mental, anak tumbuh optimal ya. Yang zaman sekarang itu di mana udah pada apa ya istilahnya lebih lebih aware, lebih tahu gitu ya ilmu parenting itu seperti apa. Karena dulu itu kan kayak lebih ke menyamaratakan ya Uma. Kalau sekarang tuh udah pada melek. Nah, ini menarik banget nih. Kalau boleh tanya nih Uma, kenapa sih Uma ngambil tema tentang ini? Oke, Alhamdulillah. Terima kasih, Ami. Sebelumnya, sebelum jawab ya kan aku perkenalkan dulu. Perkenalkan nama aku Marta Filza, biasa dipanggil Filza atau Uma Filza. Marhaban ya Ramadan, teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadannya penuh dengan berkah dan kebahagiaan, pastinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, masuk ke pertanyaannya Ami. Kenapa sih judulnya Ibu Sehat Mental, Anak Tumbuh Optimal? Berangkat dari pengen banget membesarkan anak secara optimal ya kan, baik itu kesehatannya, pola pikirnya, tumbuh kembangnya ya kan. Nah, ternyata setelah aku pelajarin dan aku lihat gitu kan, kalau kita pengen anak kita tumbuh dengan optimal, yang pertama harus kita beresin adalah kitanya dulu nih sebagai ibunya atau orang tuanya. Karena setiap apapun yang kita ingin berikan kepada anak kita, pastinya harusnya secara utuh gitu. Utuh dulu dalam arti apa? Kita mau kasih cinta gitu kan. Penuhin dulu nih tangki cinta kita sebagai ibu. Nah, apalagi ini ya kan pengen ngelihat anaknya tumbuh dengan optimal ya kan, baik itu kecerdasannya, intelijennya ya kan, kognitifnya, ya kitanya dulu nih penuh gitu kan, atau mentalnya sehat dulu. Nah, dari situ akhirnya aku mikir ya kan dan belajar ternyata ibunya dulu nih yang harus sehat mentalnya, sehingga apapun yang ibunya berikan itu akan terasa penuh oleh anak-anaknya, dan dalam penerimaan anak itu juga akan terasa penuh gitu. Makalah tercipta judul Ibu Sehat Mental, Anak Tumbuh Optimal. Untuk itu yuk kita eksplorasi bareng, kita belajar bareng sehingga anak-anak kita ya kan masa depannya sehat semuanya gitu. Karena eh, dididik atau dibesarkan oleh ibu-ibu yang sehat mental seperti itu. Ya Allah, ya luar biasa banget nih. Ya, oke Uma, mungkin kita langsung aja kali ya nih dengerin sharing-sharing dari Uma Filza ya. Silahkan Uma. Oke, terima kasih Ami. Oke teman-teman, kita belajar bareng ya di bulan Ramadan ini. Semoga yang hari ini belajar nyimak pada pagi hari ini, aku doain ya kan, namanya penuntut ilmu, Allah mudahkan puasanya, Allah lancarkan ya kan.
dan semuanya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman ya kan, apa sih yang disebut dengan sehat mental ya kan? Ternyata sehat mental tuh bukan hanya sekedar ngilangin stres saja, teman-teman. Ketika kita stres terus habis itu stresnya hilang gitu, iya gue udah sehat mental gitu. Enggak. Ternyata ya kan sehat mental itu menurut WHO ya kan, pada tahun 2001 yang disebut dengan sehat mental adalah kita tuh sadar dengan potensi diri kita, termasuk ibu-ibu ya. Dia sadar dengan potensi dirinya sehingga dia mampu mengatasi segala tekanan hidup, mulai dari ketika stres mudah move on-nya, ketika moodnya lagi swing ya kan, cepat bergerak lagi, movementnya tuh cepat gitu sehingga dia mampu tuh mengatasi tekanan hidup, lalu mampu bekerja secara produktif apapun kegiatan atau tuntutan sebagai orang tua dan ibu itu mampu dikerjakannya dengan produktif. Karena apa? Karena ibu yang sehat itu udah nggak lagi tuh galau-galau gitu kan, karena namanya mendidik anak ya emang luar biasa gitu, tapi kan pahalanya juga luar biasa gitu. Sehingga dia mampu bekerja produktif dan yang terakhir adalah mampu berkontribusi kepada lingkungannya. Apapun itu sekecil apapun, kalau bisa kita memberikan hal yang bermanfaat kepada orang lain ya kan, insya Allah tuh bisa memberikan kontribusi pada lingkungan. Nah, ternyata juga ya teman-teman, setiap orang tua, bukan hanya orang tua ya, kita semua punya tantangan. Apa sih tantangan utama yang dihadapi ibu di berbagai generasi? Nah, kan sekarang itu zaman generasi alfa ya, Ami ya. Aku banyak banget lihat di sosial media, ya kan, itu anak-anak generasi alfa tuh yang kelahiran 2000 berapa ya? Ya, Berapa sih kalau generasi 2010 alfa ke ya atas, kan? Uma. Iya kan, dia udah pada punya anak gitu kan, lucu-lucu. Nggak. Sehingga mereka juga walaupun kayak gitu ya kan, walaupun eranya kan tadi Ami bilang ya di awal ya, udah digitalisasi lah ya kan, sekarang akses informasi paling banyak ya kan, tapi sebenarnya mereka juga pasti punya tantangan utama gitu. Contoh hal ya, generasi orang tua kita terdahulu ya kan, generasi baby boomer. Apa sih tantangannya ya kan? Mungkin mereka susahnya mengakses informasi parenting, terus masih kolot ibaratnya gitu ya. Terus peran ayah tuh mendominasi banget, nggak kayak sekarang ya. Sekarang tuh malah Indonesia disebut negara fatherless ya, karena kurangnya kasih sayang dari seorang ayah. Tapi kalau dulu ya kan, sebagai ayah tuh bentuk tanggung jawabnya besar banget tuh, gitu. Makanya tantangannya beda-beda ya. Begitu pula aku nih, generasi milenial ya kan. Mungkin zaman sekarang segala informasi itu mudah diakses. Tapi ternyata bagaimana informasi yang mudah banget diakses itu bisa terfilterisasi tuh sama aku ya kan, buat anak-anak aku. Walaupun eh, semudah itu ya kan, tapi ternyata yang bisa mudah aksesnya juga anak-anakku juga bisa mengakses dengan mudah gitu kan. Sehingga gimana caranya aku memfilter semuanya jadi baik-baik aja gitu kan, apa yang didapat sama anak-anakku gitu. Jadi setiap ibu ya kan, setiap orang tua, setiap generasi bahkan itu punya tantangan utamanya masing-masing. Kami generasi apa nih? Milenial apa generasi Z, Gen Z? Gen Z, Uma. Mantap, Gen Z ya. Luar biasa ya. Gitu. Nah, ternyata teman-teman, kenapa sih kesehatan mental itu penting ya? Apalagi bagi ibu ya. Ibu tuh ibaratnya tiang agama ya kan. Ibu tuh pondasi dari keluarga. Bahkan kalau orang mau merusak keluarga itu ya kan, rusaklah ibunya. Sehingga ketika ibunya rusak ya kan, rusaklah semua pondasi yang ada di keluarga itu. Makanya peran ibu sangatlah penting gitu. Ibu adalah sumber utama pengasuhan anak. Terus hubungan antara ibu dan anak, terus dampaknya yang terakhir adalah pada otak anak. Sebenarnya pasti banyak ya. Kenapa sih kesehatan mental itu penting bagi ibu ya? Karena memang berkaitan sama anak dan suaminya gitu. Dan ngomongin otak anak gitu kan, ternyata ya kan, eh, apa sih namanya, itu tuh ada kaitannya loh. Jadi aku juga kebetulan lagi kuliah ya kan. Di dalam mata kuliah itu ada psikologi perkembangan. Jadi ketika anak yang diasuh sama
suara yang keras atau bahasa yang kasar itu akan menimbulkan anak-anak yang sedikit lama, lamban memproses sesuatunya, otaknya tuh jadi bergeraknya dengan lambat. Tapi ketika anak dididik dengan penuh kasih sayang, itu seketika itu juga ya, dampak pada otaknya tuh akan apa ya, merapat sehingga akan mudah tuh mencerna informasi yang akhirnya munculnya lebih empati, lebih penuh kasih sayang, percaya diri gitu. Bahkan teman-teman tahu nggak sih kenapa ada anak yang percaya diri sama anak yang nggak percaya diri? Sebenarnya itu muncul dari rasa bonding orang tuanya. Jadi ketika bonding orang tuanya itu nggak kuat, munculnya anak yang nggak percaya diri. Tapi ketika bonding antara orang tuanya kuat, munculnya adalah anak yang percaya dirinya tuh eh, kuat gitu. Gitu. Nah, begitu pula ya sama ibunya, ya kan? Ketika ibu udah kenal potensinya, itu enak banget. Dia tahu mau ngelangkah seperti apa, dia paham ya kan apa kelebihannya dia. Begitu juga dia tahu nih cara ngilangin stresnya. Terus kalau lagi burnout atau bad mood, gimana cara ngilanginnya ya kan? Itu cepet banget move on-nya. Jujur li aku tuh kalau lagi nggak mood ya, bener-bener lagi nggak mood, orang kan kalau lagi nggak mood tidur ya. Aku tuh udah tahu nih, misalkan ketika buka sosmed, ada sesuatu hal yang kayaknya kalau aku lihat ini, moodku bakal jadi nggak enak. Baru kelihatan dari itu aja, kayak fit gitu kan. eh atau FYP gitu, langsung aku skip. Jadi aku udah tahu nih cara memfilter, oh ini rasanya nggak enak nih gitu kan, kalau buka ini ya udah aku nggak lihat gitu. Jadi semudah itu aku kayak nge-skip apa yang emang rasanya tuh nggak enak buat aku lihat gitu. Jadi akhirnya kan terhindar dari stres kayak gitu. Terus udah berapa banyak produktif ya kan? Kita bisa ngukur juga teman-teman. Kalau dirasa kita rasanya enggak kok, gue sehat-sehat aja gitu kan. Tapi ternyata pas diingat-ingat atau kita apa namanya mikir lagi, ternyata gue nggak banyak ya, cuman scroll TikTok, ngurusin rumah ya kan, ngurusin anak, ya gitu-gitu aja sih kegiatan gue gitu kan. Coba lebih produktif lagi atau di checklist. Aku biasanya pakai sistem checklist. Hari ini udah ngapain aja ya, hari ini mau ngapain aja ya. Jadi dari malam tuh biasanya aku udah sharing sama suamiku. Hari ini aku ini loh, hari ini aku ini loh, hari ini loh gitu kan. Oh ya udah, nanti berkabar aja gitu. Biasanya suami aku ngomong gitu. Lalu terakhir, apakah sudah bermanfaat untuk banyak orang? Ini penting banget ya. Kadang hal kita nggak sadar, ternyata aktivitas yang kita lakukan, ya kan, sia-sia. Karena dampaknya tuh nggak terlalu besar. Nah, gimana caranya kita bermanfaat untuk banyak orang? Bisa jadi ya kan, hal yang kita lakukan tuh karena kita kurang sosial atau kebanyakan di rumah gitu kan, kebanyakan scroll TikTok atau scroll sosial media gitu. Nah, coba teman-teman mulai aktif nih, ya kan? Mulai aktif di luar, bersosialisasi. Nah, dari situ akhirnya tahu deh seberapa bermanfaat sih diri ini gitu. Akhirnya tuh muncul rasa ingin bersinergi atau bermanfaat untuk orang lain. Makanya kan sekarang kalau teman-teman lihat tuh ada loh ya kan yang bikin berbagi berkah cuman kayak dari menu masakan dia aja, ya nggak sih? Jadi kayak dia masak gitu. Aku sering tuh lihat. Terus akhirnya yang bagiin dia juga kayak mungkin sehari Iya. 10, sehari 10, terus pekan depannya, Jumat depannya naik lagi 15 gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan semakin produktif. Aku tuh juga awalnya, aku cerita sedikit ya. Aku tuh dulu awalnya nggak bisa masak. Sama sekali awalnya nggak bisa masak. Tapi waktu tahun pertama menikah, suamiku tuh lihat orang berbagi berkah di jalanan. Nah, dia bilang ini, "Ih, kita berbagi berkah yuk gitu kan. Oh ya, terus gimana siapa yang masak? Aku bilang gitu, beli aja di warteg gitu. Aku beli di warteg. Waktu itu harganya 13.000. Cuman itu kan nggak ada yang donasi. Jadi cuman aku doang sama suami gitu yang bergerak awalnya.
Terus kayak kita cuman belinya 10, 20 beli di warteg gitu mesen. Terus lama-lama kayak kalau beli kita dapetnya cuma segini ya, nggak banyak ya. Akhirnya aku belajar masak. Belajar masaknya dari mana? Dari si berbagi berkah itu. Aku mulai masak 2 lauk ya kan. Eh, 2 lauk, 3 lauk. Dan awalnya tuh cuma berapa porsi? 20, 30. Terus lama-lama ya kan karena itu setiap hari dilakukan, aku tuh sekalinya aku sampai beli wajan yang gede banget. Sekalinya masak tuh buat 100 sampai 150 porsi dibagiin ke jalanan dan yang bagiin tuh juga aku sama Wah, temen gitu. Jadi kayak banyak dari banget. iya dari situ tuh aku bisa masak, aku bisa masak, aku jadi lebih berperan, bermanfaat ya kan. Aku juga yang bagiin tuh sampai hari ini ya alhamdulillah. Jadi teman-teman ini apa namanya? Kalau hari Jumat kita ada berbagi berkah yang mau ikutan, boleh banget insya Allah ya. Gitu. Nah, ini aku ada fun fact menarik ya teman-teman. Ternyata ya kan, kecerdasan anak itu dipengaruhi sama faktor genetik. Ya kan, apa sih yang diwarisi dari orang tuanya atau dari ibunya? Yaitu kecerdasan anak itu diturunkan dari ibunya. Jadi makanya teman-teman selagi masih punya apa namanya kesempatan untuk belajar dan terus belajar, banyakin belajar karena kecerdasan anak itu diturunkan oleh ibunya. Apalagi Ami nih, Ami udah menikah belum nih? Belum nih, Ma, mohon doanya. Nah, kalau belum ya kan, mulai tuh diisi apa namanya dengan pembelajaran karena sejatinya yang butuh makan bukan hanya diri kita tapi otak kita juga butuh makan dengan apa dengan belajar nonton ya kan atau mendengarkan hal-hal yang bermanfaat nanti bawa apa namanya buat siapa balik lagi ya buat anak-anak kita juga gitu. Nah, ternyata ya kan balik lagi nih. Saat ini kan zamannya udah berubah ya. Banyak banget apa namanya digitalisasi bertebaran, apapun itu mudah diakses ya kan. Ternyata di era modern ini ya kan, tantangannya itu adalah balik lagi nih dari diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama adalah tekanan peran ganda. Sebagai ibu, kita tuh nggak hanya ngurus rumah dan anak, tapi seringkali ada juga ibu yang berkarir dan berinteraksi berbagai lingkup sosial yang menuntut banyak hal. Sehingga ya kan, optimal nggak sih dalam mengurus anak ya kan? Kalau semuanya bisa dijalani dengan baik ya kan, delegasi ke orang yang dipercaya itu baik ya kan, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau memang masih belum bisa optimal dalam mendidik anak-anak ya kan dengan peran yang banyak, kalau menurut aku fokus dulu yang mana yang mau difokusin sama teman-teman gitu. Tapi balik lagi ya pilihan di ibu di mau masing-masing gitu. Sehingga kesehatan mental tuh yang terganggu. Jadi banyak ibu yang merasa tuh tertekan, cemas atau bahkan depresi yang mempengaruhi suasana hati dan cara mereka berinteraksi dengan anak. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika banyaknya tantangan atau banyaknya hmm, tekanan dari orang-orang sekitar, munculnya adalah perasaan cemas, nggak enak, depresi, gitu. Nah, biasanya dan kecenderungannya ini tuh gara-gara ya kan, atau dimulai dari pada saat pasca melahirkan nih. Jadi ketika habis melahirkan, itu kan tubuh kita berubah, ya kan? Perasaan kita tuh berubah menjadi seorang ibu. Segala hal yang ada di diri kita tuh berubah, perannya berubah, namanya berubah ya kan. Itu banyak tuh yang kesehatan mentalnya agak terganggu atau bergeser sedikit gitu. Sehingga itu tuh perlu dipelajarin tuh gitu. Gimana cara mengkondisikan hati kita agar lebih mudah tuh menghadapi atau mendidik anak-anak kita. Yang terakhir adalah stigma dan kurangnya dukungan. Jadi banyak ibu yang takut dan malu untuk mengakui bahwa mereka sedang mengalami masalah mental. Ini banyak banget ya, sehingga aku tuh kalau teman-teman boleh ya lihat postingan aku tentang postingan aku di @martafilza ya kan. Di situ aku banyak sharing-sharing tentang psikologi
ternyata banyak banget yang komen ya kan sampai ribuan. Itu tuh curhatan mereka tentang mau bunuh diri aja udah gak kuat, cemas gitu kan. Aku tuh kayak pengen cerita tapi nggak bisa keluar. Nah, itu karena itu tuh kurangnya dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Entah dari pasangan, dari orang tua, mertua, ya kan. Sehingga bawaannya tuh dipendem aja gitu. Nah, jangan sampai kita sebagai ibu apalagi ya yang menjadi faktor utama di dalam keluarga, apa-apa tuh dipendam. Belajar mengkomunikasikan itu semua pada pasangan, pada anak. Emang pada anak boleh, Uma? Boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan dan mendramatisir. Jadi aku kalau aku lagi apa namanya nggak baik-baik aja, aku tuh menyampaikan sama anak aku, Kak Uma lagi nggak enak perasaannya. Nah, jadi anak tuh juga mampu berempati sama orang tuanya, bukan hanya mendebak-debak, kenapa sih kok Uma jadi nggak mood sih gitu. Aku sampaikan gitu kan. Kayak tadi aja aku kebetulan sebelum kesini kan aku pergi dulu sama anakku gitu kan. Terus aku bilang, aku lagi happy banget loh Kak. Oh iya, aku seneng kalau Uma happy gitu. Akhirnya anak kita tahu gitu perasaan kita gitu. Jadi jangan malu untuk bercerita ya kan kepada orang-orang terdekat. Lalu gimana nih dampaknya sama anak? Banyak banget sebenarnya dampak pada anak ketika kita tuh lagi nggak sehat mental kita. Perkembangan emosional anak, ya kan? Keterikatan yang lemah. Maksudnya apa sih keterikatan yang lemah? Jadi kayak bonding kita ke anak kita tuh nggak dapet. Karena apa? Karena kita jadi nggak mood mau ngapa-ngapain ketika kitanya juga nggak sehat mentalnya. Jadi ada banyak banget ya aku nonton di apa namanya sosial media bahwasannya tuh kadang ada ibu yang rela mati ya nggak sih, ibu ada gue rela kok mati buat anak gue gitu, padahal sebenarnya yang dibutuhin sama anak mam tuh bukannya dirimu mati atau berkorban lebih, tapi yang dibutuhin sama anak-anak kita adalah ibu-ibu yang sehat yang happy, sehingga anak juga menerimanya dengan sangat happy juga gitu. Yang terakhir adalah anak jadi terkena dampaknya. Jadi penelitian tuh menunjukkan bahwasannya anak dari ibu yang masalah kesehatan mentalnya terganggu, dia tuh lebih rentan mengalami gangguan emosional dan perilaku. Makanya kalau misalkan aku nih mau pesan ya buat ibu-ibu nanti yang nonton, jangan cepet-cepet bilang anak tantrum. Jadi kayak, anak gue lagi tantrum nih. Jangan. Ingat ya, lisan ibu itu doa. Sehingga padahal anaknya sebenarnya nggak kenapa-napa gitu. Tapi karena ibunya juga mentalnya kegeser atau mentalnya lagi nggak sehat ya kan, akhirnya tuh yang dikasih ke anaknya itu nggak full cintanya gitu. Jadi akhirnya si anak tuh berusaha mencari perhatian lebih kepada ibunya. Makanya kadang anak tuh kenapa sih kalau sama ibunya tuh rewel gitu kan? Karena sebenarnya dia hanya membutuhkan perhatian yang lebih dari ibunya gitu. Nah, ibunya tiba-tiba lagi nggak sehat nih mentalnya, ngasihnya tuh setengah-setengah gitu kan. Entah cintanya, perhatiannya, kasih sayangnya, akhirnya anak berulah. Munculnya adalah hal-hal atau perilaku yang nggak baik. Padahal balik lagi ya, kalau kita kasihnya full, cinta kita, kasih sayang kita, perhatian kita, insya Allah nggak ada yang namanya tantrum. Nah, kalau kita udah kesebut anak tantrum ya kan, katanya kan ucapan ibu doa ya, makanya jangan pernah sebut kata-kata yang memang sebenarnya itu nggak ada kaitannya sama anak-anak kita gitu. Nah, ini ada hasil riset juga ya kan menunjukkan bahwasannya kesehatan mental ibu itu memiliki dampak langsung terhadap perkembangan anak, termasuk dalam perkembangan sosial dan akademis mereka nih. Jadi jika ibu merasa bahagia karena sehat mental, ya kan anak tuh lebih cenderung memiliki keterampilan sosial yang baik, lebih bahagia dan lebih cerdas. Itu ya, jadi ada anak yang tipikalnya percaya diri dan nggak percaya diri. Kalau anak yang tipikalnya percaya diri itu karena eh, apa namanya didikan dari ibu yang sehat mental. Sementara anak yang cenderung murung, nggak percaya diri, itu kecenderungan dari orang tua yang nggak full of love gitu ngasihnya ke anak. Itu sehingga munculnya tuh ragu anaknya gitu. Ini fun fact juga nih teman-teman. Jadi dari Universitas Harvard ya kan menyebutkan bahwasannya pengasuhan yang penuh kasih sayang dan stabilitas emosional dari ibu
Itu tuh bisa membentuk daya tahan anak terhadap stres dan trauma, serta meningkatkan perkembangan otak anak. Nah, ini apa namanya? Ini aku setuju banget sih ya. Jadi, pernah nggak sih ngelihat anak-anak yang, atau pernah tahu nggak sih anak-anak yang dibully, ya kan? Nah, biasanya anak-anak yang dibully itu karena tidak terbiasa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga udahlah dibully, terus dia nggak mau cerita sama orang tuanya karena dia nggak trust. Jadi dia mistrust sama orang tuanya. Nah, dari situ akhirnya eh, sedih kan jadinya. Maksudnya udahlah dia dia nggak percaya sama orang tuanya, di sekolah dibully gitu kan. Hmm, jadinya udah anaknya jadi PD-nya nggak muncul, stres, yang ada bunuh diri ya kan. Padahal sebenarnya kalau orang tuanya sehat mentalnya, ya ibaratnya gitu, nggak ada tuh anak-anak yang katanya dibully gitu. Dia akan penuh percaya diri. Kalau ada apa-apa dia cerita sama orang tuanya, sehingga diri pertahanan dia sama diri dia itu akan kuat gitu karena dia percaya ada sosok orang tuanya yang amat sangat menyayanginya gitu. Jadi terharu. Jadi teman-teman, gimana sih aku bisa kayak gini ya kan, bisa menyampaikan seperti ini ya kan, terus mulai pelan-pelan melihat perkembangan anak-anakku tuh atas izin Allah ya tumbuh dengan optimal. Aku tuh menggunakan tools ini teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu ya kan, aku menggunakan konsep Stephen atau konsep mesin kecerdasan Stephen yang ada di diri aku ya. Alhamdulillah tesnya tuh mudah banget, hasilnya juga tepat ya kan. Tesnya apa namanya, praktis, aplikatif, dan mudah banget diterapin di keluarga. Gimana sih caranya ya kan? Caranya tuh dengan men-scan ke 10 sidik jari teman-teman. Setelah dites apa namanya, sidik jarinya, habis itu hasilnya keluar. Nah, ketika hasilnya keluar ya, kita akan ketahuan tuh belahan otak kita yang dominan di mana. Nah, ketika kita udah tahu belahan otak kita yang dominan di mana, akhirnya kita tahu tuh fungsi yang paling berperan di dalam hidup kita, sorry, fungsi yang paling berperan di dalam otak kita gitu kan, yang mana nih gitu, entah di limbik kiri, limbik kanan, neokortek kiri, neokortek kanan ya kan, atau di batang otak. Sehingga dari situ akan muncul tuh ya kan kekuatan utama kita apa, terus apa namanya, kebiasaan, cara belajar gitu. Dan itu tuh enak banget kalau kita udah tahu. Dan tes ini itu bisa dimulai sejak usia 2 tahun. Nah, alhamdulillah aku dianugerahi mesin kecerdasan sensing ya kan, dominannya di otak limbik kiri, sehingga membuat aku tuh memorinya kuat. Insya Allah rajin atas izin Allah ya kan, karena orang sensing kan kata kuncinya sense, panca indrawi. Jadi pengennya tuh serba apa yang dilihat tuh tertata gitu kan dengan rapi, makanya disebutnya rajin gitu kan gitu. Ada lagi thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, hari ini aku nggak banyak ngebahas tentang Stephen. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, teman-teman bisa tes Stephen sama promotor-promotor yang ada di Stephen Family. Nah, insya Allah dijelasin secara detail ya gitu. Nah, anak-anak aku juga nih, teman-teman. Alhamdulillah udah dites Stephen. Anak aku tipikalnya feeling, di mana kecerdasan emosional. Jadi tahu ya, misalkan kecerdasan emosional tuh mampu berempati dan perasaannya nggak enak. Nah, gimana cara aku menghadapinya? Ya, itu di sesi selanjutnya mungkin ya. Kalau kita sharing lagi. Gitu. Kami udah tes Stephen belum? Udah lah ya. Alhamdulillah, udah dong, Ma. Udah ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, aku ingetin lagi kalau mau tes Stephen, bisa banget di Stephen Family, bisa cek officialnya di www.stephenfamily.com atau di Instagramnya atau di TikToknya. Nah, balik lagi kita bagaimana sih ciri-ciri atau mengidentifikasi tanda-tanda kesehatan mental yang terganggu pada ibu-ibu, pada ibu atau orang tua. Nah, semisal ya kan, kita ngerasa baik-baik aja. Teman-teman boleh loh checklist ini. Checklist ini ya kan, kira-kira di sini itu
Sudahkah teman-teman 100% atau sudah selesaikah dengan ini semua? Misalkan udah nggak stres berlebihan, perasaan cemas juga udah bisa dikontrol, terus udah nggak pernah lagi merasa putus asa karena teman-teman tuh tahu apa potensi dirinya, ya kan? Tertekan kesulitan tidur udah enggak, malah kalau udah capek tinggal tidur aja, udah nggak kepikiran masalah, ya kan? Gangguan pola makan kayaknya enggak deh, makan mood-mood aja gitu, happy ya. Itu tandanya teman-teman udah sehat nih. Yang terakhir adalah kesulitan berinteraksi dengan anak, enggak ah, komunikasi sama anak lancar ya. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah tidak ada di posisi ini, ya kan? Sudah rasanya sudah enggak deh, gue nggak kayak gini deh Uma gitu. Aku udah nggak ngerasain yang ini, tapi masih ada sih beberapa dikit gitu kan. Nggak apa-apa, pelan-pelan dilatih. Itu tandanya teman-teman mentalnya udah sehat tuh. Karena apa? Karena sudah bisa apa namanya, ngerem dari perasaan-perasaan yang gak enak ini. Gitu. Ini teman-teman bisa ya di capture, terus nanti jadi introspeksi diri lagi atau bebenah, atau kita koreksi kira-kira masih nggak sih yang kayak gini gitu. Nah, yang terakhir, nggak terakhir sih ya, bagaimana menjaga kesehatan mental ibu. Nah, ini sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan. Bagaimana menjaga kesehatan mental kita sebagai orang tua, ya kan, harus sebagai ibu. Karena yang namanya sebagai ibu, aku tuh ngerasa banget, ya kan. Dulu rasanya aku bisa bebas kemanapun aku mau. Tapi sekarang aku harus mikirin gimana kalau aku pergi anakku, ya kan. Kalau aku tidur terus bangunnya kesiangan, anakku gimana makannya, suamiku gimana sarapannya gitu. Nah, ternyata yang kayak gitu tuh kadang bisa mengganggu pikiran kita. Nah, gimana cara kita ngejaganya biar tetap selalu dalam kondisi yang baik-baik aja? Yang pertama, bisa dengan self care atau perawatan diri. Perawatan diri di sini bukan sekedar ke klinik kecantikan aja ya teman-teman, yaitu bisa juga menjaga pola makan, mengisi otak kita untuk terus berpikir atau berperasaan positif, itu bisa ya. Jadi merawat diri itu bukan hanya sekedar fisik aja, tapi rohani kita jaga juga, ya kan? Mungkin ke kajian atau nonton YouTube dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Yang kedua adalah mencari dukungan, banyak komunikasi sama pasangan. Ingat ya, banyak komunikasi sama pasangan itu penting banget sehingga mam tuh nggak ngerasa sendirian. Yang namanya jadi orang tua itu berdua gitu kan. Tapi kebanyakan ibu-ibu tuh menanggungnya itu sendiri. Karena pertama nggak enak sama suami. Ah, suami kerjanya udah banyak. Yang kedua, suami kan udah ngebiayain, udah ngasih, udah nyariin nafkah gitu kan. Enggak kok, sebenarnya suami-suami itu pengen gitu kan dengerin cerita istrinya, tapi kadang suami-suami itu kayak nggak peka buat nanyain gimana keadaan kamu hari ini gitu. Nah, terus kemana aku ini baru cerita sama ibu-ibu, banyak ada beberapa gitu. Dia nanya gini, oh tapi suami aku nggak suka tuh dengerin aku cerita gitu. Udah ditanya belum? Apa jangan-jangan itu dari perspektifnya mamnya aja gitu kan, ngerasa bahwa suaminya tuh nggak suka ngedengerin dia cerita gitu. Padahal sebenarnya suami bukan perkara nggak suka ngedengerin cerita, tapi memang kadang tuh kondisinya nggak pas aja timingnya. Makanya kalau aku biasanya aku diskusi, aku tanya kayak, aku mau cerita, bisa nggak sekarang gitu. Besok aja deh, hari ini aku capek banget gitu. Baru besok ya kita cerita gitu. Semuanya dikomunikasiin balik lagi. Yang terakhir adalah penerimaan diri, di mana kita bisa nih menerima bahwasannya diri kita ini saat ini udah jadi ibu, sehingga tanggung jawabnya ya kan berbeda juga gitu. Nah, jadi kontrolnya itu semuanya ada di diri kita balik lagi gitu. Yang terakhir adalah mindfulness. Ya, teman-teman boleh ya terapin ini ya kan, konsep mindfulness atau afirmasi diri kita secara positif gitu, hal-hal baik yang ada di diri kita, karena memang sejatinya nggak ada yang bisa ngatur diri kita ya kan, atau mempengaruhi diri kita selain diri kita sendiri. So buat ibu-ibu ya kan, jangan banyak terpengaruh sama hal-hal yang ada di luar dirimu ya kan, karena sejatinya dirimu tuh amat sangat berharga gitu.
Apa aja sih yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, ya kan? Yang pertama adalah memberikan anak perhatian dan kasih sayang secara konsisten. Nah, ini penting banget ya. Jangan sampai ngasih perhatian atau kasih sayang kepada anak. Itu tuh setengah-setengah. Hari ini baik, besoknya mood kita lagi nggak enak, berubah lagi judes. Udah kak, makan aja tuh. Udah yang memasakin gitu. Kan jadinya nggak konsisten kan? Kan anak bingung tuh. Kemarin aku disayang-sayang Umah, sekarang Umah judes gitu. Nah, itu kan nggak enak kan kayak gitu kan. Kalau masih ada yang belum terbiasa, ya kan, lakukan secara perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Nah, yang kedua adalah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan berinteraksi dengan anak secara aktif. Ini apa namanya? eh, Penting banget ya meluangkan waktu dan mendengarkan dan kalau anaknya masih kecil, alhamdulillah masih bisa kita pegang. Tapi kalau anak kita udah berubah menjadi remaja atau kuliah, ya kan, itu kan kadang apa namanya, bergejolak tuh antara anaknya pengen main handphone atau pengen main sama teman-temannya, sementara kita ibunya juga sibuk atau enggak apa namanya, nggak punya waktu buat ketemu anaknya aja, kayaknya nggak ada waktu karena habis anaknya sekolah, pulang sekolah, makan, habis itu les, habis les anaknya ngaji, habis ngaji habis itu anaknya main handphone atau main sama temennya, main game, ya kan, sehingga waktunya nggak ketemu tuh sama anak. Tapi bener-bener diluangkan, ya kan, spend time sama anak tuh, diatur waktunya. Makanya sebenarnya selagi anak belum menikah, itu kan sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua. Waktunya itu bisa kita tetapkan loh sama anak-anak kita. Misalkan ada waktu momen-momen yang memang itu tuh jadi kayak family time. Misalkan makan malam bareng. Gak meski setiap makan tuh bareng-bareng. Misalkan ya, kalau misalkan kegiatan satu keluarga tuh penuh gitu kan. Misalkan makan malam tuh wajib ya gitu. Jadi wajib berada di ruang makan bersama gitu. Nah, itu akan lebih enak tuh gitu. Atau enggak ada jam nonton TV bareng gitu. Aku tuh beberapa kali tuh aku set emang kayak jam segini waktunya kita nonton ya, masuk kamar gitu. Jadi anak-anak paham kalau jam segini waktunya kemulan. Kalau aku bilang kemulan atau enggak kayak manja-manjaan sama Uma gitu. Yang ketiga adalah menciptakan rutinitas yang stabil di rumah untuk memberikan rasa aman kepada anak. Ini penting banget. Karena kalau nggak kita, siapa lagi yang ngasih nyaman atau aman di rumah? Jangan sampai, ya kan, pada saat kecil anak kita nggak dapet rasa aman itu. Nah, ketika sudah beranjak dewasa, ketemu lawan jenis ya, yang akhirnya dia nyaman, udahlah, bucinnya bukan ke kita, bucinnya ke lawan jenis, kan sedih. Yang ngasih makan kita, ibaratnya yang membesarkan kita, bucinnya malah sama lawan jenis yang belum halal lagi gitu. Sehingga memang kita menciptakan semuanya itu stabil di dalam rumah kita, sehingga tercipta rasa yang aman buat anak-anak kita. Yang terakhir adalah mengajarkan anak kita bagaimana apa namanya, mengelola emosi mereka dengan cara yang positif. Kalau dari aku pribadi, ya, terbiasa diskusi dengan cara apa namanya, mengungkapkan perasaan sih. Atau enggak aku nanya juga kayak hari ini gimana kakak perasaannya. Kalau lagi nggak enak disampaikan aja gitu. Karena itu terbiasa dari dia kecil. Nah, sekarang tuh juga ketika dia sudah mulai masuk di fase 6 tahun, ya kan, sudah mulai tuh bisa mengatur emosinya kayak aku nggak suka soalnya ini begini begini gitu. Tapi seenggaknya emosinya itu dikeluarkan gitu. Nah, nanti gimana cara ngatur apa namanya, mengelola emosinya secara positif kan? Mungkin bisa kalau aku nih ya, kalau sama suami biasanya suamiku yang kayak kalau dia lagi emosi tuh kayak kak tarik nafas dulu, istighfar, baru tuh disampaikan gitu. Nah, pelan-pelan kalau misalnya anak kita udah gede, ya kan, itu bisa loh kita terapi pelan-pelan ke anak-anak kita. Mulai dari tarik nafas 2 kali sambil ucap istighfar gitu kan. Itu bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau anaknya masih kecil, ya kan, enak tuh bagaimana mengajarkan mereka biar emosinya tuh stabil secara positif.
Gitu teman-teman. Lalu terakhir adalah statement dari aku sebagai ibu itu kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita jika kita sendiri tuh nggak ngerasa cukup. Jadi ibu yang sehat mental ya ada anak yang akan tumbuh secara optimal. Jadi mari kita mulai perjalanan kita ini menuju keseimbangan dan kesehatan mental. Bukan hanya untuk diri kita ya, tapi balik lagi untuk masa depan anak-anak kita. Kalau kita mau punya anak yang sehat, kitanya juga harus sehat gitu. Karena anak tuh nggak butuh ibu yang hanya rela berkorban aja buat dia, tapi dia butuh ibu yang bahagia juga. Sekian dari aku, terima kasih, semoga bermanfaat. Insya Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak Uma sharing-sharingnya. Sama-sama, agak kecepatan sih ya, mudah-mudahan tapi semuanya sampai ya ke teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak mungkin Kak Ami? Nah ini ya buat teman-teman ya silahkan nih kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja chat di kolom chat. Nah ini udah ada beberapa pertanyaan nih Uma yang udah masuk ya. Ya mungkin aku coba bacain ya Uma. Nah ini pertanyaan yang pertama. Gimana sih Uma cara mengelola stres ya, kelelahan emosional gitu kan sebagai peran ibu kan banyak banget yang Uma mengurus rumah tangga, suami, anak pasti kan ada rasanya capek gitu kan dimana kadang kayak disenggol dikit aja langsung murah emosi gitu kan. Nah itu gimana sih? Mungkin ada tips sih dari Uma cara mengelolanya, memanagenya mungkin jadi nanti hasilnya tuh mungkin lebih positif gitu kan. Oke, terima kasih Kak Ami. Kalau dari aku yang pertama adalah sadar dengan apa yang Allah kasih, bersyukur. Jadi dari bersyukur itu, ketika kita bersyukur ya kan, atau dengan kita bersyukur, rasa lelah atau stres itu akhirnya hilang. Karena apa? Karena balik lagi kita menerima apa yang Allah kasih gitu. Nah, kalau udah bersyukur gimana Uma? Kayaknya masih stres deh, masih nggak enak. Aku sadar sih ya kan, tapi kok rasanya tanggung jawabnya besar ya gitu kan. Kalau aku biasakan melihat orang yang eh, maksudnya apa namanya, yang lebih nggak ada, bukan nggak ada sih, kayak ada ujiannya lebih daripada aku. Dan suamiku itu jujur sering banget ngirimin aku video-video yang apa namanya, apa sih bahasanya ya, kayak kecelakaan atau apa, sehingga dari situ aku tuh banyak-banyak banget bersyukur, merasa bahwasannya Allah nih kasih aku hari ini kondisinya sehat, anak-anak sehat, nggak terjadi seperti itu. Dari situ akhirnya setelah bersyukur tuh menerima keadaan atau menerima kodrat sebagai ibu, bahwasannya inilah pilihan yang Allah kasih buat aku gitu. Jadi pada saat aku stres atau burnout gitu kan, balik lagi nggak bisa kayak gini, nggak bisa stres, nggak bisa apa, karena memang banyak amanah yang harus aku lakukan gitu. Kalau aku kayak gitu sih Ami. Oke, Uma berarti kita Semoga lebih ke membantu ya. ya, gimana kita cara menerimanya ya, Mbak, bersyukur dan kita Betul, mungkin lebih fokus ke tadi amanah kita sebagai apa, mungkin betul, produktif gitu ya. betul, Ya, betul. oke, jadi Nah, kita daripada stres gitu kan capek karena kan kalau kita stres juga ini berpengaruh juga ya Mbak buat kayak lingkungan keluarga ya. Yang iya tadinya benar, ada ayam jadi benar, benar, tiba-tiba benar. Itu gitu. kita boleh loh mikir kayak gini. Aduh, gue tuh stres misalkan ya. Ini contoh kecil. Aduh, anak gue tuh nggak mau makan gitu. Ada ibu-ibu yang terlalu, mohon maaf ya, mam, gitu kan, terlalu mendramatisir anaknya nggak mau makan. Dulu aku gitu, juga sama anak nggak mau makan stres. Kadang nih, ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu milenial, Gen Z gitu kan, stresnya tuh hal kecil, receh banget, anak nggak mau makan stres. Padahal sebenarnya ya kan, mungkin ya bisa jadi masakannya dia bosen, atau enggak giginya mau tumbuh, atau enggak dia butuh sesuatu yang baru ya kan yang harus dia makan. Tapi akhirnya bererot ya kan, ibunya stres gitu kan. Perkara itu nggak cari tahu dulu, terus nggak observasi dulu, tapi stresnya muncul duluan, kata-kata stresnya muncul duluan gitu kan. Yang akhirnya munculin ibunya ikutan stres juga. Padahal anaknya sebenarnya nggak stres, anaknya cuma butuh sesuatu yang baru gitu. Stres lah gitu kan. Nah, padahal di luar kondisi kita,
ya kan ada ada yang lebih parah lagi gitu kan, mungkin mohon maaf nggak bisa makan atau apa gitu kan, yang kondisinya lebih parah gitu kan, tapi eh, itu nggak disadari atau nggak terlihat gitu. Makanya selagi masih ada, keluarganya masih lengkap, masih komplit ya kan, banyak-banyak bersyukur gitu. Itu sih Ami dari aku. Oh, oke, makasih Uma. Semoga terjawab ya, Kak. Oke nih, ada pertanyaan lagi Uma. Yang tadi kan bahas tentang baby blues ya Uma. Nah itu banyak ya ibu-ibu yang setelah lahiran itu ngerasa kayak nggak percaya diri, terus kayak malu, dan jadinya mungkin yang tadinya lebih percaya diri berani buat show up ya jadi nggak berani. Itu gimana ya Uma? Tipsnya biar ibu-ibu ini apa ya bisa lebih percaya diri lagi gitu. Banyak berkaca, banyak berkaca sehingga apa namanya, dia terima tuh kenyataannya hari ini ya kan. Aku dulu menghadapi itu semua dengan cara aku banyak ngaca sih. Selain banyak bersyukur udah pasti ya. Gitu kan, aku alhamdulillah dikaruniai anak, suami ya kan. Terus aku tuh kayak ngaca. Kalau ngaca tuh tau gak sih yang kayak ngomong di kaca tuh munculnya negatif kan, kayak badan lu sekarang gendut, lu sekarang udah nggak cantik lagi gitu. Tapi habis aku ngaca, aku tuh lihat gitu di kaca bahwasannya itu tuh hanya pikiran aku aja yang bermain gitu. Yang padahal sebenarnya banyak banget yang bisa aku syukuri dari keadaanku hari ini gitu. Aku dianugerahi anak dan lain-lain. Lalu yang kedua, selain kita apa namanya refleksi, ibaratnya refleksi dengan hal-hal yang positif gitu di depan kaca, teman-teman bisa loh. Yang kedua adalah melakukan hal yang teman-teman sukai ketika baru pasca melahirkan ya, biar baby blues itu nggak terjadi. Contohnya, sekarang pada saat teman-teman habis melahirkan itu kan ada yang namanya masa cuti. Entah dari pekerjaan atau kondisi apapun, karena kondisinya emang fokusnya mengurus bayi gitu kan. Tapi pasti ada dong masa atau momen di mana si bayi ini bobo gitu kan, istirahat gitu. Nah, ibu tuh bisa melakukan hal-hal yang dia sukai, mungkin dari hal-hal kecil ya, menulis, jadi menuangkan atau membuat sesuatu yang produktif gitu di masa-masa pasca melahirkan gitu, karena itu membantu banget tuh biar pikirannya tuh nggak kosong. Sama nih ya, yang ketiga adalah ketika ini pesan dari orang tua gitu, tapi ini aku lakukan dan berpengaruh. Ketika anak tidur, ikut tidurlah, wahai ibu. Walaupun kayaknya rasanya ketika anak tidur, gue nggak bisa main handphone habis kalau ada anak gitu kan. Nah, waktu anak tidur, tidurlah, istirahatlah. Jadi ketika anak kamu bangun, kamu juga kondisinya lagi di posisi yang enak juga gitu kan kondisinya gitu. Jadi jangan jangan tiba-tiba kondisinya, jangan tiba-tiba kamu kamu jadi nggak sehat gitu kan pas anak kamu tidur, kamunya kelelahan ibaratnya gitu. Itu sih dari aku tipsnya. Oke Uma, wah jadi harus banyak-banyak refleksi ya Uma ya, Benar, berkaca dan lebih banyak bersyukur juga ya. benar-benar. Oke, ada lagi nih Uma pertanyaan yang masih menyambung mungkin ya tadi masalah tentang baby blues gitu kan. Nah baby blues ini kan ini ya, maksudnya jadi kondisi ibu kan jadi kayak lebih sensitif dan Iya, lain-lain. Nah benar. ini tuh peran seperti apa namanya orang di sekitar gitu kan, peran suami itu penting banget ya Uma Oh, ngejaga si penting ibu banget. ini biar tetap happy. Nah menurut Uma ini gimana sih peran orang sekitar, mungkin orang tua, mertua, suami itu harus seperti apa sih gitu supaya bisa mengerti juga nih ya ibu yang mungkin baru lahiran tuh harus diapakan gitu. Oke, perannya adalah lebih peka ya, bahwasannya istri atau ibu baru ini butuh yang namanya support, dukungan ya kan. Gimana caranya biar lebih peka ya kan? Kalau kita nggak ngomong, dia nggak akan tahu karena dia bukan cenayang juga, sehingga apapun yang kita rasakan, apapun yang kita inginkan, segala halnya dikomunikasikan. Gimana komunikasi yang baik sama pasangan biar mereka ngerti ya kan? Sometimes kita butuh deep talk ya kan sama suami, atau kita butuh memang momen yang eh,
apa sih namanya, momen kita berdua sama pasangan. Nah, sebelum kadang kan pasangan tuh nggak peka ya, tapi sebelum ngobrol mungkin teman-teman bisa itu dulu nih, kayak mengenang masa-masa berdua, baru dari situ sampaikan tuh apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan gitu, sehingga suami aware dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Berarti ini ya, suami-suami harus lebih peka ya. Orang-orang di sekitar juga harus lebih peka, lebih perhatian. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Semoga terjawab ya Kak. Oke, Amin. Alhamdulillah Allah. udah kurang lebih 1 jam ya kita nemenin teman-teman semuanya ya. Oke, jadi nanti misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi ya nanti boleh nih ya di mungkin langsung tanya ke Uma Firjanya langsung atau misalkan bisa juga nih di grup ya ada community Steven Family ya boleh tuh ditanya-tanya di situ. Boleh, boleh, boleh dengan senang hati. Ya teman-teman ya Alhamdulillah nih ya kita udah nggak kerasa 1 jam ya bersama Uma Filza dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ya sharing-sharing dari Uma Filza ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya Amin. dan bisa diterapkan juga gitu ya. Gitu. Amin. Oke teman-teman ya mau nginfoin lagi ngingetin teman-teman ya jadi buat teman-teman yang pengen dapetin hadiah dari Steven Family ya teman-teman bisa nih nanti sharing-sharing ya kegiatan kita hari ini ya di feed atau reels IG dan jangan lupa buat tag IG-nya Uma yaitu @martafilzah dan juga Steven Family jadi jangan lupa ya di follow IG-nya di follow juga TikTok-nya dan di subscribe juga ya YouTube Steven Family. Oke, dan jangan lupa ya buat terus stay tune ya di Biang Lala Ramadan. Jadi besok ini akan ada narasumber juga ya yang keren, yang kece badai ya. Besok akan ada Kak Suci Febri Putri yang akan bahas ya tentang manajemen stres dengan self terapi. Ya ini saling nyambung juga ya sama materi hari ini. Jadi teman-teman wajib banget buat besok datang. Oke teman-teman ya, sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah hadir di Biang Ramadan hari ini. Terima kasih juga buat Uma Filzah ya, yang sudah sharing-sharing hari ini. Terima kasih juga untuk Steven Family, Solver Richard ya, yang telah memfasilitasi kegiatan kita hari ini yang mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Amin. Ya Oke Rabbal teman-teman ya, mungkin ya kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.